terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya dari syukurnya kita hambanya yang bersyukur. Zat yang maha kaya dari pujian hamba-hambanya yang memuji. Maka kalau seseorang hamba bersyukur, kebaikannya hanya akan kembali kepada dirinya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, saat ini kita merasakan suasana di lingkungan, di media, pemberitaan tentang haji. Kita gembira, senang mendengarkan saudara-saudara kita yang sudah nomor porsinya tahun ini menunaikan ibadah haji. Sebagai info pemirsa sekalian, untuk Makassar yang berangkat tahun 2025 ini, 1446 Hijriah ini, itu adalah pendaftar tahun 2011 yang lalu. Itu juga dibagi bulannya, sekarang bulan Juni sampai September. Jadi Bapak, pemirsa sekalian yang mendaftarnya September pertengahan, Oktober, November, Desember, mudah-mudahan sehat walafiat sampai di tahun 2026. Insyaallah porsinya sudah di sana. Pemirsa sekalian, salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang saya bacakan tadi ayat yang sangat populer, bahwa walillahi 'alan nasi, hanya untuk Allah kewajiban, 'alan nasi kewajiban atas manusia, hajjul baiti menunaikan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang memiliki istita'ah, dimampukan oleh Allah, sehat, ada biaya, persyaratan administrasi juga masuk. Kita bisa simpulkan sementara betapa lama orang baru kena giliran menunaikan ibadah haji. Kalau kita yang mendaftar tahun 2025 ini dicek, itu sekitar 30 tahun, 35 tahun baru berangkat haji. Bayangan beratnya. Itulah sebabnya bagi yang Allah panggil menjadi duyufur rahman, harus betul-betul mengilmui ibadah haji itu. Apa yang harus diilmui? Ada syarat
wajib haji. Kalau ini persyaratan yang harus terpenuhi sebelum orang berhaji. Islam, baligh, berakal, sehat. Itu syarat wajib. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji, ada lagi dua istilah yang kita review hari ini. Harus kita tahu. Yakni rukun haji dan wajib haji. Adakah bedanya, Ustaz? Ada bedanya. Kalau rukun haji yang 6 itu, kapan ia ditinggal, apapun sebabnya, maka menyebabkan haji tidak sah. Dan selama masih di Makkah dan belum wukuf, maka harus segera melakukan ihram yang baru, memulai ibadah hajinya. Karena kapan sudah lewat waktu wukuf di Arafah, baru melakukan hal yang membatalkan, maka dia konsekuensinya batal hajinya. Maka artinya dia harus berupaya lagi untuk berangkat tahun berikutnya agar terpenuhi rukun Islamnya. Ini sudah pernah kita bahas. Selanjutnya, dalam ibadah haji itu ada yang kita kenal dengan wujubul haji, wajibnya haji. Apalagi itu? Kalau wajibnya haji, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, adalah amalan yang harus dijaga baik-baik sehingga tidak melanggar. Jadi ada wajib-wajib haji yang tidak melanggar. Tapi ini fikih menjelaskan ke kita. Kalau karena kita manusia biasa, ada khilaf, ada sesuatu yang alfa kita sehingga melanggar, maka tetap sah ibadah hajinya dengan syarat. Dengan syarat adalah kena dam atau denda. Ini yang harus kita ilmui dulu agar ibadah haji kita itu terjaga dengan baik. Maka kita bahas tentang wajibnya haji. Apa itu yang wajibnya haji? Kita sebut setelah jeda sejenak. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada, saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin
pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara wajibnya haji yang harus betul-betul kita sabari, kita pelihara pada saat melakukan sudah berniat menunaikan ibadah itu berihram. Sebab begini pemirsa sekalian, haji itu pada saat kita di Makkah, di Madinah itu belum. Ini juga harus dijelaskan nih. Orang yang berada di Madinah belum merupakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu adanya di Makkah. Itu. Apa pada di Madinah? Tambahan yang juga afdal untuk meningkatkan keimanan kalau kita kunjungi Masjid Nabawi, Makam Nabi, dan masjid-masjid yang bersejarah di Madinah. Nah, saya kembali pemirsa sekalian. Wajibnya haji yang pertama itu adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah pada saat orang sudah mengambil satu tempat yang diistilahkan dengan miqat, kan itu harus ada tempat. Berniat ihram, berniat haji atau berniat umrah. Kalau diniatkan seperti itu, maka disitulah begitu berniat ada aturan-aturan yang dalam ihram itu tidak boleh dilanggar. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar tambahan saja bahwa ini berihram itu dimulai dari miqat, banyak tempat pemirsa. Pertama, kalau umumnya Indonesia, apalagi gelombang pertama yang mendarat di Madinah, berarti jalur Madinah nih, maka nama tempat miqatnya, mengawali ihramnya itu bernama Dzul Hulaifah. Sekarang lebih populer dengan istilah Bir Ali. Nah, itu yang paling populer hari ini. Nah, disitulah orang memulai berihram. Kalau ada yang dilanggar setelah ihram itu, nanti kita sebutkan, maka ini wajib haji. Kalau dilanggar, itu kena dam. Satu, rangkaian-rangkaian di dalamnya. Kemudian, yang kedua adalah wajib haji mabit di Muzdalifah. Pemirsa sekalian terbayang ya. Masya Allah, betapa doa Allahumma rzuqna ziyaratal haramain itu harus kita ulang-ulang terus. Jadi menjadi wajib haji yang harus diamalkan adalah bermalam di Muzdalifah. Apa itu? Sebuah tempat yang kalau kita sudah selesai wukuf di Arafah, orang begitu selesai wukuf di Arafah, al-hajju Arafah, rukun haji sudah, tetapi diwajibkan lagi sebagai rangkaian ibadah haji bermalam di Muzdalifah, sebuah tempat setelah kita wukuf. Allah tegaskan tempat yang satu ini yang tidak boleh ditinggal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 198. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Sekali lagi pemirsa ya, banyak orang kalau membayangkan itu wukuf di Arafah yang sudah harus menuju ke Muzdalifah, itu terbayang betapa kebersamaan itu sebagai kaum muslimin sedunia. Ini terbayang. Tapi yang saya mau sampaikan adalah apabila
kita sudah selesai wukuf di Arafah. Fa idza afadatum, afada itu bertolak, sudah meninggalkan padang Arafah. Masya Allah, ya. Fadhkurullaha, maka ingatlah Allah indal masy'aril haram, di masy'ar. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah di Muzdalifah. Jadi tujuan orang menuju ke Muzdalifah itu mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, hari ini ternyata saya sudah haji. Atas rezekimu ya Allah sehat walafiat. Atas panggilanmu ya Allah sekian puluh tahun menabung tertunaikan hari ini. Berzikir di situ sebelum menuju ke Mina. Ini wajib haji. Jadi manfaatkan dengan baik. Fadhkurullaha indal masy'aril haram. Bisa diingat betapa setiap hari orang saudara-saudara kita bertanya kapan porsinya naik. Belum kena-kena. Tapi orang yang sudah keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah, apalagi pada saat bisa sholat, bisa bersyukur kepada Allah di Muzdalifah. Fadhkurullaha indal masy'aril haram. Ini yang kedua pemirsa sekalian. Yang kemudian yang selanjutnya adalah melontar jumrah. Melontar jumrah itu adalah melempar. Jumrah itu jumrah, melempar. Simbol persaksian seseorang bahwa dia sudah disempurnakan rukun Islamnya. Sudah dengan baik melakukannya. Butuh perjuangan yang panjang. Maka dia melakukan pelemparan batu-batu kecil sebagai simbol saja. Niatnya melempar syaitan. Agar apa ini? Ada kesadaran kita, ada kesadaran hamba Allah yang banyak merusak kehidupan saya itu adalah syaitan. Syaitan itu di mana? Melekat pada diri. Bahkan kalau kita hendak bersihkan hati, boleh jadi ada di hati kita pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam raman nabiyyu jamratul aqaba yauman nahri. Kapan orang melempar jamarah? Kapan? Pada saat istilah kita adalah pada hari lebaran. Tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Kan orang wukuf di Arafah itu 9 Zulhijjah. Nah, kalau ini wajib haji ditinggal, yang namanya melempar jumrah itu juga ada damnya. Kemudian pemirsa sekalian, berikutnya yang bagian dari ibadah haji atau wajib haji adalah mabit di Mina. Jadi urutannya tadi di Muzdalifah, ada jangka waktunya nanti dipandu oleh mutawif kita, insya Allah. Sangat lengkap itu kalau kita menunaikan ibadah haji. Satu yang jamaah fokus, siapkan diri dan kesehatan. Insya Allah pembimbing nanti lengkap. Itu mabit di Mina selama antara tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Jadi orang bermalam di Mina itu setelah dari Arafah menuju Muzdalifah, menuju Mina, kemudian menuju tempat pelemparan itu di Mina, maka hajinya harus makin membuat dia senang, bersyukur kepada Allah. Yang terakhir pemirsa sekalian adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah rangkaian akhir ibadah haji, tapi kita akan elaborasi setelah jeda sejenak. Mari sambut Hari yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi,
menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rangkaian wajib haji yang harus dihati-hati, tapi kalaupun karena ada sesuatu sehingga terabaikan, maka sudah ada antisipasi dari agama namanya dam atau bahkan ada fidyah, tetap sah ibadah haji, tenang saja. Nah, di antara sekian wajib haji yang harus diamalkan adalah melakukan tawaf wada. Tawaf wada ini tidak lama, seperti tawaf awal sebenarnya. Tawaf ifadah, tawaf yang wajib itu, pada saat orang selesai, baik gelombang pertama yang mau meninggalkan Makkah menuju Madinah dulu, kalau orang Indonesia, atau menuju ke jalur yang lain kalau dia negeri lain, maka dia wajib melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Kalau ada sesuatu dia tidak bisa, terhalang, apapun penyebabnya, maka dia juga sah hajinya. Kalau ada halangan tawaf wada, tapi bayar dam. Nah, yang berikutnya pemirsa sekalian, meliputi seluruh yang kita sebutkan tadi, 5 poin wajib haji itu, ada yang melingkupinya. Wajib haji, hindari semua larangan-larangan yang menjadi kebiasaan. Apalagi maksudnya Ustaz? Misalnya, mencukur rambut sebelum waktunya, menggunting kuku sebelum waktunya, atau jenggot atau kumis dirapikan. Dia mau orang yang cepat tumbuh kumisnya, atau cepat berewokan misalnya, dia gatal, dia rasa. Begitu proses haji kan tidak boleh sebelum hatta yablughal hadyu mahillah, sebelum waktunya untuk cukur rambut. Kalau ini dilakukan, itu kan pelanggaran. Maka hindari. Ya, memang ini ada juga info yang kita dapatkan bahwa biasa ada jamaah, ada sengaja melakukan haji tamattu. Tamattu itu boleh ada ditolerir keinginan-keinginan itu yang belum diizinkan oleh wajib haji tadi,
tapi dibayar dengan dam. Apa dalilnya? Memang ada dalilnya dari Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Barang siapa yang melakukan haji milih haji tamattu. Haji itu pemirsa sekalian 3 macam yang kita tahu. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Haji tamattu ini memang orang yang sangat berniat baik tapi panjang prosesnya. Beginilah agama menggambarkan bahwa kalau ifrad itu tunggal, maka sama sekali tidak boleh ada yang ditolerir kesalahan. Kalau tamattu mengerti orang-orang yang besar godaannya. Ya misalnya tadi, dia orangnya kurang tahan, asal gatal sedikit dia cukur media, tidak sabar menunggu. Maka orang seperti ini Allah sudah kasih bayangan, faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Siapa yang memilih cara hajinya dia tamattu yang ia pilih di antara 3 itu. Jamaah haji tahu persis ini istilah-istilah 3. Famastaisara minal hadiyi, maka hendaklah menyembelih hadiyu. Apa yang mudah. Apa artinya? Bagi jamaah haji yang penting sudah menyetor ke bank yang ia pilih. Totalnya itu sudah sangat cukup untuk menjamin kesahihan atau sahnya ibadah hajinya dengan melakukan hadiyu, memotong hewan yang mudah bagi dia. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kalau ada pelanggaran selain yang tadi tamattu itu, maka bayar fidyah. Bagaimana fidyahnya? Dia harus puasa itu 10 hari. 3 hari waktu di sana, 7 hari setelah pulang kampung. Kalau tidak mampu, apa yang lebih mudah bagi dia? Wah, kebetulan kebiasaan puasanya kurang. Atau memang ada kesehatannya terganggu. Tapi alhamdulillah dia ada kemampuan ekonominya. Maka boleh memberi makan kepada orang-orang yang kurang mampu. Berapa per hari? 1 sa' per hari. Ini agak mudah kalau ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa illam yajid fasyamu salasati ayyamin." Kalau tidak mampu sesuai hukum pertama itu, maka boleh diganti dengan puasa. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah ajaran Islam. Ibadah yang diamalkan oleh hamba Allah, termasuk haji yang panjang rangkaiannya itu. Sementara banyak larangan, fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Tidak boleh berbuat norak, berbuat tidak senonoh, tidak boleh fasik, banyak bertengkar, jidal, suka marah misalnya. Itu proses mulai dari ihram sampai kepada tahallul itu panjang. Maka fikih sebagai gambaran dari syariat Islam memperkenalkan kepada kita 2 rangkaian dalam ibadah haji. Ada ibadah yang sama sekali tidak boleh dilanggar karena menyebabkan haji batal dan konsekuensinya mengulangi. Sementara ada wajib haji yang kalau karena keterbatasan manusia ada yang dilanggar, cukur rambut, potong kuku, atau bahkan ada yang lebih dari itu, maka fikih memberikan jaminan penenang, bukan untuk mendorong bermain-main dengan haji, bukan. Ini harus tegas. Tapi murni karena fikih atau syariat agama tahu kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka wajib haji
syariat menginformasikan kalau itu dilanggar, maka tetap sah ibadah haji dengan cara dam dan fidyah. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, terbatas, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang sudah mendaftar, yang menunggu porsi kita naik, ataupun keluarga kita kalau ada yang belum mendaftar, semoga diberikan oleh Allah rezeki yang halal segera mendaftar, dan juga sudah menunaikan ibadah haji. Sebuah kenikmatan, kesempurnaan status rukun Islam kita, dan kepuasan sebagai rihlah sakinah pada saat sang hamba itu kuat bekerja, mencari rezeki yang halal, pada akhirnya bisa mengantar dia ke tanah suci, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita berdoa yang sudah menunaikan ibadah haji maupun yang beribadah haji tahun ini mendapatkan haji mabrur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Hajjul Mabruru, haji yang mabrur itu, laisa lahu jazaun illal jannah, tiada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.